Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di acara Digital Learning, di mana lagi kalau bukan di Skakers TV. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita memulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran teks prosedur hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami pengertian, ciri, jenis, dan struktur pembangunan pada teks prosedur. Yang kedua, siswa dapat merancang pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dan yang keempat, siswa dapat mengembangkan teks prosedur. Dalam teks prosedur, kita akan mempelajari 4 poin, yaitu definisi, ciri, jenis, dan struktur pembangunan teks prosedur. Yang kedua, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dan yang keempat, mengembangkan teks prosedur. Yang pertama, ada pengertian teks prosedur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata prosedur sendiri memiliki arti yaitu tahapan kegiatan untuk melakukan suatu aktivitas yang bertujuan untuk membantu seseorang agar dapat membuat atau menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan efisien sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan dengan urutan yang benar. Selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Keempat, menggunakan kata keterangan. Yang kelima, menggunakan kalimat saran dan larangan. Dan yang keenam, menggunakan akhiran i dan kan. Seperti contohnya, jangan lupa selalu sirami bunganya setiap hari atau lemparkan bola tersebut ke atas. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, ada jenis teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Untuk teks prosedur sederhana sendiri adalah teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2 atau 4 langkah saja dalam melakukannya. Yang kedua, ada teks prosedur kompleks, yang mana teks berisi banyak langkah-langkah untuk melakukannya. Dan yang ketiga, ada teks prosedur protokol, yang biasanya urutannya tidaklah harus runtut, tetapi hasilnya tetap sama. Selanjutnya, ada struktur pembangunan teks prosedur. Bagian awal berisi tujuan atau sasaran yang akan dicapai apabila melakukan suatu kegiatan. Bagian tengah berisi uraian tentang alat atau bahan yang dibutuhkan jika ingin melakukan kegiatan. Dan bagian akhir berisi cara yang harus dilakukan dalam kegiatan tersebut. Di poin kedua, ada merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan, yang mana langkah-langkah penyusunan teks prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jenis teks yang akan dibuat. Kedua, menentukan topik teks prosedur. Dan ketiga, menyusun rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah. Untuk pernyataan umum itu, kalian bisa menjelaskan secara umum dari topik yang telah kalian tentukan sebelumnya. Dan menjelaskan proses pembuatannya itu seperti apa dari pertama hingga akhir. Dan dilanjut dengan langkah-langkahnya dari pernyataan umum yang telah kalian buat sebelumnya. Selanjutnya, di poin ketiga ada menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Di bagian A ada struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Untuk tujuan berisi pembuatan prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua, ada langkah-langkah berisi cara-cara yang ditempuh untuk tujuan yang biasanya tidak dapat diubah urutannya. Yang ketiga, ada penegasan ulang mengenai harapan atau manfaat jika prosedur tersebut dapat dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang tepat. Selanjutnya, ada kebahasaan teks prosedur.
Pertama, penggunaan kalimat perintah yang berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, penggunaan kalimat pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang sesuatu. Yang ketiga, penggunaan konjungsi yang berhubungan secara langsung secara kronologis. Contohnya seperti setelah itu, kemudian, selanjutnya, dan sebagainya. Yang keempat, penggunaan keterangan cara, alat, dan tujuan. Yang kelima, verba material dan tingkah laku. Yang keenam, partisipan manusia. Dan yang ketujuh adalah bilangan penanda. Untuk verba material dan tingkah laku, untuk verba material sendiri adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan, sedangkan tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan yang berdasarkan ungkapan. Untuk partisipan manusia sendiri adalah mempartisipasikan manusia dalam tulisan untuk membantu langkah-langkahnya dalam teks prosedur. Dan yang ketujuh, untuk bilangan penanda adalah bilangan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam tulisan. Untuk poin yang keempat adalah mengembangkan teks prosedur. Berikut cara-cara yang biasa dilakukan dalam menyusun sebuah teks prosedur. Yang pertama adalah struktur teks prosedur terdiri dari tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Yang kedua, perhatikan penanda wacana. Yang ketiga, memberikan penjelasan atau keterangan secara lengkap. Yang keempat, berikan penjelasan mengenai hal-hal yang harus dihindari. Yang kelima, pilihlah penggunaan bahasa yang singkat, jelas, dan komunikatif. Yang keenam, sertakan ilustrasi pendukung, misalnya gambar apabila diperlukan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan semoga materinya dapat bermanfaat untuk proses pembelajaran kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu di materi-materi selanjutnya.